Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek-Dikti Muhammad Nasir melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama atau MOU penerapan Iptek Agribisnis Terpadu dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Penandatanganan MOU ini berlangsung di ruang rapat besar lantai 24 Gedung 2 BPPT Jakarta pada Selasa 19 Mei 2015. Menristek-Dikti Muhammad Nasir mengatakan melalui kerjasama ini akan dilakukan penerapan dan peningkatan agribisnis pertanian terpadu dengan berbasis peternakan di Jabar dengan fokus pengembangan sapi unggul. Telah kita lakukan penandatangan bersama antara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Bapak Gubernur Jawa Barat yang terkait masalah penerapan Iptek Agribisnis yang terpadu berbasis keanekaragaman hayati di Jawa Barat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, inilah mungkin yang sangat penting untuk kita lakukan bersama. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini adalah satu bentuk amalan kita untuk anak bangsa. Mudah-mudahan investasi kita adalah investasi kebaikan. Dan mudah-mudahan dengan hal ini, apapun yang kita lakukan adalah hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anak bangsa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kalau kualitas hidup Indonesia makin baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, itu kita tidak, resources kita menyebar akan makin menjadi lebih baik. Itu yang penting, itu yang harus kita harapkan ke depan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, inilah gambaran-gambaran yang penting dan kita harus melakukan inovasi yang tinggi. Kalau kita hanya melakukan sesuatu yang rutin, business unusual, itu kan nggak usah dilakukan, nggak perlu ada menteri lah, nggak perlu ada gubernur. Saya rasa, itu mesti jalan itu. Tapi inovasilah yang menjadi penting, mendorong itulah menjadi penting, harus ada suatu bentuk perubahan, ada suatu yang menjadi value added, nilai tambah yang bisa membangun pada ekonomi ke depan. Saya bersama dengan Pak Ahok pada saat itu melihat pada tempatnya Pak Karnadi ini, rasanya punya optimisme tinggi, tapi harus ada diikuti komitmennya bersama itu untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri ini. Sementara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengatakan ke depan yang akan dikembangkan adalah penelitian dan pengembangan sapi Jawa Barat, yaitu sapi Pasundan. Tadi sekalian, oleh karena itulah kami membuat BP3 Iptek dalam rangka mewadahi mengembangkan hasil-hasil penelitian yang sudah ada di lembaga-lembaga yang ada untuk diterapkan minimal apa saja yang bisa diterapkan di Jawa Barat, atau kemudian untuk bekerja sama dengan kampus-kampus. Tema penelitiannya sudah ditentukan, ya, nanti hasil penelitian ini kemudian ditindaklanjuti, dan jika memungkinkan mungkin juga BP3 Iptek membuat penelitian sendiri pada hal-hal tertentu. Tapi sesuatu yang sudah dikembangkan yang lain tentu jangan diulangi lagi. Tadi sempat cerita tentang grandparent 70 tahun Pak Menteri Indonesia Merdeka, ternyata grandparent untuk ayam potong masih belum kita miliki sendiri, masih bergantung kepada Australia, ke Jerman, ke berbagai tempat. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita selesaikan. PT Karya Anugerah Rumpin sebagai upaya percepatan pelaksanaan penerapan Iptek di bidang peternakan, pelestarian plasma nutfah, dan perbaikan genetik sapi Pasundan berbasis agribisnis terpadu. Hadirin sekalian, komoditi sebagai objek penelitian pada perjanjian kerjasama ini sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Jawa Barat di sektor pertanian, serta sesuai dengan tematik kewilayahan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018. Komoditi ekspor pertanian tersebut mencakup komoditi sapi, domba. Kita punya domba Garut yang mungkin belum kita kembangkan dengan baik, padahal katanya itu domba paling unggul di dunia. Unggas juga kita punya jenis unggas, kita sedang mencoba mengembangkan, perlu didorong lebih lanjut
mudah-mudahan bisa menjadi embrio untuk jadi grandparent ke depan. Padi, palawija, dan perikanan sampai hari ini penghasil beras paling banyak di antara provinsi-provinsi ada masih Jawa Barat, dan sampai hari ini penghasil sayur mayur terbanyak juga masih Jawa Barat juga. Sebagai quick win pada tahun 2025 adalah penelitian dan pengembangan sapi potong lokal Jawa Barat 2015 maksud saya. Yang segera saya kira dikembangkan adalah penelitian dan pengembangan sapi potong lokal Jawa Barat, yaitu kami sebut sebagai sapi Pasundan berbasis agribisnis terpadu. Mengapa kami tidak mengambil sapi yang lain? Sapi Pasundan itu sudah biasa dengan iklim dan suasana kampung-kampung di Jawa Barat, dan menurut penelitian sementara dialah sapi yang paling tahan penyakit. Itu maksudnya mengapa kami mengajukan sapi ini. Kalau sapi yang fattening dari Australia gitu, kemudian minum airnya kotor saja langsung sakit perut gitu. Tapi kalau sapi ini insya Allah air yang ada diminum nggak sakit perut karena sudah daya tahan sudah sangat tinggi. Untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama ini dilengkapi dengan perjanjian kerjasama atau PKS dengan berbagai lembaga terkait, yakni antara Asisten Deputi Industri Kecil dan Menengah atau IKM Kemenristek Dikti Hadirin Suryanegara bersama Kepala Pusat Penelitian Biotek LIPI, Direktur PT Karya Anugerah Rumpin atau Karkarnadi, BP3 Iptek Jawa Barat, dan Universitas Pajajaran. Penandatanganan PKS ini disaksikan oleh Menristek Dikti Muhammad Nasir dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Setelah melakukan MOU, Menristek Dikti melakukan jumpa pers bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Direktur Utama PT Karkarnadi, dan Deputi Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI Eni Sudarmonowati. Pengembangan teknologi itu pasti adalah rekayasa ya terhadap hal-hal yang ada, kemudian dikembangkan ada semacam inovasi ya. Saya kira bukan intervensi, inovasi manusia ya, pengembangan gen, kemudian mempertemukan persilangan antara gen satu dengan gen yang lain. Saya kira itulah tata cara rekayasa untuk mencari keunggulan pada hal-hal tertentu, baik itu tumbuhan, hewan maupun apa saja. Daerah mana saja saya kira ini fleksibel, nggak ada masalah. Bisa di kawasan selatan masih cukup luas untuk pertanian. Tentu kalau urusannya padi ya kawasan utara paling luas. Kalau dikawinkan, PT KAR ini yang kita perlu apresiasi karena mengawinkan itu kan lama sampai anak ke-1, turunan pertama, kedua, ketiga. Nah itu kita kombinasikan dengan genetik molekuler breeding, DNA itu kita fingerprinting dan lain-lain. Bapak anaknya sudah sesuai atau belum, bedanya di mana? Itu disebut breedingnya di situ. Maksudnya yang utak-ngatik tapi bukan yang disebut GMO. Nanti takutnya teman-teman wartawan mikirnya itu GMO ya karena alergi gitu ya yang masih kita makan, tapi sebetulnya itu juga tidak perlu ditakutkan walaupun kita sampai ke situ. Tapi penelitian mengenai benar-benar yang GMO juga sudah kita lakukan karena kalau nggak kita nanti ketinggalan dengan di luar ya. Tapi yang sekarang benar-benar sudah bisa diterapkan yang kita sebut molecular breeding tadi. Ya. Menerima pelamar kerja. Lah, saya harapkan mereka mengkonfirmasi kepada institusinya dan itu mengkonfirmasi kepada lembaga pemerintah yang resmi. Dalam hal ini melalui Kopertis. Dan ke depan nanti akan rubah menjadi LLPT nanti. Ini harus dilakukan itu bagi yang punya ijazah yang merasa itu diragukan, silakan perusahaan yang menerima pegawai itu melakukan recheck. Kami pada satu saya sebagai dekan pernah dilakukan hal itu. Dia adalah mendaftar dengan nama lain, dia dengan ijazah itu apakah dia lulusan dari tempat kami pada saat itu di Unding. Ternyata apa? Namanya dengan nomor induknya beda, berarti dia memalsu ijazah itu.